Shalom, perkenalkan nama saya Nancy Simanjuntak, Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarogong. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari bab 1 sampai 3 yang berjudul Pengembangan Skill Public Speaking Mahasiswa Pariwisata. Bagian bab 1 saya terdapat 3 poin utama. Pertama, perkembangan, yang kedua, public speaking, dan yang ketiga, mahasiswa. Yang pertama terdapat perkembangan. Perkembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual, teoritis, dan moral sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan latihan. Yang kedua terdapat public speaking. Public speaking merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan atau mempresentasikan satu topik di depan umum. Yang ketiga yaitu mahasiswa. Mahasiswa merupakan individu yang sedang menuntut ilmu baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta atau lembaga setingkat dengan perguruan tinggi. Berikutnya batasan masalah. Batasan masalah yang saya ambil yaitu pengembangan public speaking yang dilakukan di Prodi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli dengan public speaking dari kampus yang ada di Medan. Dan di bagian bab 2 saya terdapat 5 jurnal penting, yaitu 5 jurnal terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian dari M. Arif Rahman Hakim 2016 berjudul Pengembangan Materi Bahan Ajar Public Speaking Berbasis Communicative Language Testing bagi mahasiswa di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti di atas, peneliti merasa lebih baik untuk mengembangkan bahan ajar untuk kelas public speaking untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dengan menerapkan bahan ajar yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran atau teori-teori belajar tertentu. Dan yang kedua yaitu hasil penelitian Aan Muhammad Burhanuddin 2019 yang berjudul Peningkatan Public Speaking Mahasiswa. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui cara meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa KPI, menjelaskan evaluasi kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan public speaking mahasiswa. Ketiga yaitu hasil penelitian dari Yen Yulianti Herpratiwi Sukirlan yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Mandiri Melalui Media Online untuk Meningkatkan Kemampuan Public Speaking Mahasiswa di Perguruan Tinggi Teknokrat Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini yaitu analisis data yang dilakukan melalui analisis kualitatif. Yang keempat yaitu hasil penelitian dari Nefriana Saputra Eldiakma Syadisa yang berjudul Pengembangan Kepribadian Melalui Perubahan Pola Berkomunikasi dengan Penguasaan Public Speaking. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup secara individual atau hidup sendiri tanpa bekerja sama dan bersosialisasi dengan orang lain. Dan penelitian yang terakhir yaitu hasil penelitian dari M. Dana Prihadi 2021 yang berjudul Public Speaking dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dan memiliki peran yang dominan pada setiap institusi atau organisasi, termasuk pada sektor pendidikan. Yang berikutnya terdapat kajian teoritis. Menurut Fandi Tijiptono 2014, kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin satis yang artinya cukup banyak atau memadai, dan fascio yang artinya melakukan atau membuat. Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai. Dan yang berikutnya terdapat kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang saya ambil ada 3. Yang pertama yaitu pengembangan,
yang kedua skill, dan yang ketiga mahasiswa. Di kerangka berpikir yang pertama yaitu perkembangan terdapat 3 cabang, yaitu kepuasan, promosi, dan kualitas. Kerangka berpikir yang kedua yaitu skill. Yang pertama keterampilan, yang kedua keahlian, dan yang ketiga pengetahuan. Di kerangka berpikir yang ketiga yaitu, dan yang kedua media pemasaran, dan yang ketiga target. Dan yang kemudian bab 3 terdapat lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya ambil yaitu di kampus 1 YKN Tarutung yang beralamatkan di Jalan Pemuda Ujung nomor 17 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan bagian partisipan yaitu ada pria dan wanita yang berumur 19 hingga 24 tahun. Pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Instrumen pembagian angket atau kuesioner. Jenis pengumpulan data yaitu berupa data primer atau data yang didapat dari kuesioner yang akan dibagikan. Dan di bagian data sekunder yaitu berupa jurnal, artikel online yang berkaitan. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode interaksi simbolik asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh lewat interpretasi objek, situasi, orang, dan peristiwa tidak memiliki maknanya sendiri. Adanya dan terjadinya makna dari berbagai hal tersebut karena diberi berdasarkan interpretasi dari orang yang terlibat di dalam melakukan interpretasi. Seseorang dapat menggunakan bantuan dari orang lain dalam aktivitas dan pergaulan hidupnya sehari-hari. Sekian dari hasil presentasi saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.